Apa yang sebenarnya kita cari di sebalik ritual ibadah dan rutinitas kehidupan sehari-hari yang tak kunjung puas? Adakah suara kecil di relung hati terdalam yang merindukan sesuatu? Sebuah pertemuan yang tak terkatakan. Dan hari ini, kita akan menyelami lapisan realitas yang seringkali tersembunyi, terselubung oleh bayang-bayang kehidupan sehari-hari. Pertemuan dengan guru sejati, sumber cahaya batin yang sifatnya abadi. Mengapa ini penting? Karena tanpa mengenal sang sumber, semua pencarian kita bagaikan perahu tanpa dermaga, mengarungi samudra luas tanpa tahu tujuan akhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Apa itu guru sejati? Ia bukanlah sosok fisik yang bisa dilihat mata kepala. Ia adalah manifestasi cahaya ilahi di dalam hati sanubari, sumber bimbingan langsung dari Yang Maha Kuasa. Dalam istilah tasawuf, ia adalah sang mursyid al-khafi, pembimbing yang tersembunyi, sang khidir batiniyah yang membimbing di lautan makrifatullah. Makrifat sendiri berarti pengetahuan langsung, pengalaman intuitif, dan penyaksian hati kasyaf terhadap hakikat ketuhanan yang realitasnya melampaui akal dan indera biasa. Pertemuan ini adalah puncak pengenalan makrifat yang hak. Perjalanan menuju sang kekasih ilahi selalu melibatkan dua bimbingan, lahir dan batin. Guru lahiriah membimbing syariat dan adab, membersihkan hati lewat zikir dan mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Namun tradisi agung ini mengisyaratkan adanya tahapan di mana bimbingan itu mengalir langsung dari sumbernya. Para wali kutub seperti Syekh Ibnu Arabi, Syekh Jalaluddin Rumi, ataupun Syekh Al-Jili, mereka sering menyinggung pengalaman batin tentang sang pembimbing hakiki ini sebagai buah dari penyucian jiwa yang intens. Bagi yang belum mengalami atau menyadari spiritualitas ini, mungkin terasa seperti omong kosong, di mana kerinduan akan Tuhannya mungkin masih samar, tertutupi oleh gemerlap dunia. Namun berbeda jadinya bagi yang telah bertemu dan mengalaminya sendiri. Meskipun istilah bertemu di sini itu pun terlalu kasar untuk menggambarkannya, karena di sini terjadi pergeseran kesadaran yang fundamental. Bimbingan hidup bukan lagi semata dari luar, tetapi muncul sebagai ilham, firasat yang jernih, serta ketenangan batin yang mengalir dari dalam jiwanya. Bukan berarti mereka tidak butuh guru lahiriah, tetapi hubungan dengan sang guru sejati ini menjadi poros utamanya. Perjalanan ini dimulai dengan kesungguhan hati, iradah dan penyucian jiwa, takziyatun nafs. Khalwat, menyendiri untuk ibadah dan juga kontemplasi, menjadi ruang untuk menjernihkan hati dari kebisingan dunia. Zikir tidak lagi sekedar di lisan, tetapi meresap ke dalam kolbunya, menjadi denyut nadi kesadarannya. Di sini hadir tarikan batin, semacam kerinduan mendalam yang menarik jiwanya untuk terus mendekat kepadanya,
seperti besi ditarik oleh magnet. Namun jalan ini tidak akan mulus, sebab benteng terbesar adalah diri kita sendiri. Syahwat, nafsu amarah, dan terutama ego diri Ananiah yang licik, yang selalu berusaha mempertahankan kekuasaannya. Ego akan menyamar dengan berbagai macam topeng, kebanggaan spiritualitasnya, rasa sudah sampai, bahkan keputusasaan. Ujian spiritual datang untuk menempa, bisa berupa kesulitan hidup, godaan atau rasa kering pada batinnya. Inilah fase penyempurnaan untuk pembersihannya. Berhasilkah kita untuk melepas jerat keakuan di hadapan kemahaan Sang Empunya Diri? Ketika penyucian mencapai tingkatan tertentu, jiwa kita akan memasuki makom atau stasiun spiritual yang lebih dalam lagi. Dan salah satu makom yang penting jelang pertemuan tersebut adalah fana fi al-syekh, lebur dalam hakikat guru batin, yang pada akhirnya adalah lebur di dalam sifat ilahi. Di sini, zauq atau rasa pengecapan batin mulai berbicara lebih kuat daripada akal. Pengalaman batin seperti rasa tenang yang sangat mendalam, cinta yang meluap, atau kedekatan yang tak terberikan menjadi pemandunya. Hakikat mulai tersingkap, bukan lagi sebatas teori, tetapi sebagai pengalaman hidupnya. Bagaimana mungkin menjelaskan rasa madu kepada mereka yang belum pernah mencicipinya? Demikian pula pengalaman ini yang melampaui setiap kata. Bagi yang telah menyentuh hakikat pertemuan ini, dunia tak lagi dilihat dengan mata yang sama. Segala sesuatu menjadi tanda-tandanya atau ayat-ayatnya yang mengisyaratkan kehadirannya. Inilah isyarat daripada hakikat Iqra. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Rasa takut berganti dengan tawakal yang mendalam. Kesedihan dan kegembiraan duniawi tidak lagi menggoncang pusat kesadarannya. Ada ketenangan abadi di tengah badai kehidupannya. Tindakan lahiriah bukan lagi sekedar kewajiban semata, tetapi sebagai manifestasi spontan dari kesadaran batin yang terus terhubung dengannya. Mereka hidup memang di dunia, tetapi tidak untuk dunia semata. Akan muncul pula keberdayaan spiritualitas, tetapi bukan untuk pamer atau kuasa duniawi, melainkan sebagai konsekuensi alami daripada penyelarasan diri dengan kehendak ilahi. Doa menjadi lebih mustajab karena keluar dari hati yang bersih dan selaras. Intuisi menjadi lebih tajam, menjadi pemandu setiap keputusan. Namun, semua ini diterima dengan kerendahan hati, tawadu yang sangat mendalam. Karena ia telah menyadari sepenuhnya bahwa itu adalah anugerahnya, bukan prestasi pribadinya. Mereka menjadi saluran rahmatnya tanpa mengklaim diri sebagai sumbernya. Sekarang, sejenak mari kita merenung. Apa yang membawa kamu menyimak hingga detik ini? Apakah hanya rasa penasaran intelektual, ataukah ada kerinduan yang lebih mendalam, desahan hati yang mungkin selama ini terabaikan untuk menemukan sumber sejati dirimu sendiri?
Coba kamu rasakan getarannya. Saudaraku, sang sejati. Pertemuan dengan sang guru sejati bukanlah tontonan, tetapi perjalanan pengalaman. Jika kerinduan itu menyala, mulailah dengan langkah sederhana tapi konsisten. Cobalah zikir sunyi setiap paginya. Sebelum dunia menyeret kesadaranmu, duduklah dalam hening untuk beberapa menit. Fokuskan hati pada asma dan sifat-sifatnya. Allah, Allah. Rasakan, jangan hanya diucapkan. Bersihkanlah hati daripada dendam, iri, dan kesombongan sedikit demi sedikit. Inilah benih yang harus ditanam. Ingatlah selalu, jalan ini adalah anugerah yang tak ternilai. Jagalah kerahasiaannya. Apalagi tentang pengalaman batinmu. Makrifat tertinggi bukan untuk dipamerkan, apalagi untuk dibanggakan kepada orang lain. Karena memamerkannya, sama saja kamu telah memadamkan cahayanya. Kerendahan hati adalah pelindung terbaikmu. Jangan pernah merasa lebih suci ataupun lebih tinggi dari siapapun. Mereka yang telah tahu justru semakin merasa tidak tahu, karena sejatinya semua adalah hamba yang fakir di hadapannya. Untuk itu, berjalanlah pelan-pelan, bersabarlah, bersihkan cermin hatimu, dengarkan bisikan halus dari kedalaman jiwamu sendiri. Siapa tahu, di sebalik keheningan yang tulus dan juga kerinduan yang murni, cahaya sang guru sejati mulai menyapa, membimbing dirimu dari dalam menuju samudra makrifat yang tak bertepi. Perjalanan pulang yang sesungguhnya telah dimulai. Semoga kita semua diberi taufik dan hidayahnya. Salam damai untuk jiwa-jiwa yang rindu. Demikianlah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dunia dan akhirat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.